Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari kita pada hari ini dengan bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan, sebab Engkau begitu baik bagi kami. Tuhan telah menjaga dan memelihara kami, dan saat ini kami tetap merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sekarang kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Allah, sebab firman-Mu adalah dasar yang akan menuntun dan membimbing kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus akan memampukan kami masing-masing. Kami menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini firman Tuhan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 terdapat dalam kitab Mazmur pasal 68 ayat yang keempat dan juga dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat. Saya bacakan bagi kita. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kapan kita merasakan sukacita dalam hidup kita? Kebanyakan orang mengatakan bahwa mereka baru mengalami sukacita di dalam kehidupan mereka ketika hidup mereka berjalan dengan baik, segala rencananya berjalan dengan lancar, dan segala hal yang diinginkannya tercapai. Tetapi jika badai datang, mereka menyampaikan bahwa mereka akan kehilangan sukacita di dalam kehidupan mereka. Nah, jika demikian kebanyakan orang mengartikan sukacitanya, maka sukacita itu pastilah adalah sukacita musiman sifatnya. Sebab sukacita yang dipahami oleh kebanyakan orang didasarkan pada situasi dan kondisi yang dialami atau yang ada di luar kehidupannya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengetahui bagaimana kebanyakan orang memahami sukacitanya, lalu pertanyaannya bagi kita sebagai umat Tuhan adalah, bagaimana kita memahami sukacita itu di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita agar bersukacitalah senantiasa. Artinya bahwa sukacita yang kita alami tidak boleh musiman. Apa yang harus kita lakukan agar sukacita kita tidak bersifat musiman? Mari kita belajar dari Daud dan juga Rasul Paulus pada bagian ini. Raja Daud dan Paulus dalam bagian ini dengan jelas menyampaikan bahwa sumber dari sukacita adalah Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kitalah yang akan membawa sukacita di dalam hati kita. Kita akan menemukan sukacita yang besar apabila di dalam hidup kita mengasihi Tuhan dan juga memuji Tuhan di dalam kehidupan beriman kita. Paulus dengan jelas mengatakan bahwa sukacita itu akan terjadi apabila umat Tuhan hidup di dalam Tuhan dan melibatkan Tuhan di dalam segala hal yang dilakukannya. Jadi melalui firman Tuhan hari ini kita dapat memahami bahwa sumber sukacita yang kita alami di dalam hati kita itu adalah ketika kita hidup dan melibatkan Tuhan saja di dalam kehidupan kita setiap hari. Sukacita akan terjadi apabila Tuhan memegang kendali atas hidup kita, setiap detil kehidupan kita. Ketika kita melibatkan Tuhan, maka di situ kita akan mengalami sukacita. Sehingga ketika kehidupan kita diwarnai oleh berkat dan persoalan, maka kita tidak akan kehilangan sukacita.
Karena sukacita kita tidak didasarkan pada situasi-situasi di sekitar kita, tetapi sukacita kita berdasarkan kepada iman terhadap janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga oleh pertolongan kuasa Roh Kudus, kita bisa bersukacita senantiasa. Paulus sendiri sudah mengalami banyak hal di dalam kehidupannya. Berbagai macam tantangan dan persoalan hidup dialami oleh Paulus ketika ia melakukan pemberitaan Injil. Ia mengalami persoalan yang berat, bahkan persoalan itu hendak merenggut nyawanya Paulus sendiri. Namun ia tetap bersukacita sebab ia meletakkan pengharapannya di dalam Tuhan. Paulus tidak meletakkan pengharapannya pada situasi dan kondisi di sekitarnya. Itulah sebabnya ia selalu merasakan sukacita yang besar dalam kehidupannya, karena ia menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacitanya. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan sungguh mengasihi kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita hidup di dalam Tuhan, agar sukacita Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita. Persoalan, permasalahan, dan kesukaran tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Oleh karena itu tetaplah setia kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, mintalah Roh Tuhan, Roh Kudus memenuhi kehidupan kita dengan sukacita yang sejati yang dari Tuhan. Bukan sukacita yang tergantung situasi atau kondisi di sekitar kita, tetapi sukacita dalam segala keadaan. Maka hidup kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan setiap hari. Tuhan adalah sumber sukacita kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami menyadari bahwa Engkaulah sumber sukacita kami, yang dapat memberikan kepada kami damai sejahtera, kekuatan dan pengharapan dalam seluruh kehidupan kami. Kami mau menjadikan Tuhan satu-satunya sumber sukacita kami dalam menjalani seluruh kehidupan kami. Sehingga dengan demikian kami akan tetap menaruh pengharapan kami yang kekal hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tolong dan pimpinlah kami ya Tuhan, dan teguhkanlah hati kami untuk meyakini janji-Mu dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat menjalani kehidupan ini dalam sukacita yang Tuhan beri kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.